Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zahwanur Aminah dengan NIM 19011036 dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, Prodi S1 Farmasi, semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan terkait minuman probiotik teh kombucha. Langsung aja yuk kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, apa itu probiotik? Probiotik merupakan kultur tunggal dengan menggunakan campuran mikroorganisme hidup yang dapat dikonsumsi. Tujuannya untuk memberikan manfaat efek baik bagi kesehatan manusia maupun hewan dengan cara menjaga keseimbangan mikroflora di dalam saluran cerna. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua mikroorganisme bersifat merugikan. Karena probiotik biasanya disebut juga dengan bakteri baik. Dan kini sudah banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan produk probiotik karena manfaatnya berlimpah. Buktinya, produk probiotik sudah merajalela. Contohnya, Yakult, yogurt, susu kefir, dan banyak lagi lainnya. Nah, yang akan saya bahas di sini ialah minuman probiotik teh kombucha. Apa itu teh kombucha? Nah, teh kombucha adalah teh hasil fermentasi dari larutan teh dengan gula yang kemudian ditambahkan mikroba, yaitu bakteri Acetobacter sillinum, Silinoides, Gluconicum, Acetobacter ketogenum, Pichia fermentans, dan Torula varietas. Dalam aktivitas fermentasi tersebut diperlukan pula ragi. Nah, ragi yang kita gunakan di sini yaitu Saccharomyces cerevisiae. Dalam aktivitas fermentasi ini, bakteri-bakteri bersimbiosis dengan ragi untuk memproduksi zat-zat yang berguna bagi tubuh seperti asam glukuronat, asam kondroitin sulfat, asam hyaluronik, vitamin B1, B6, B12, serta beberapa enzim yang peranannya baik dalam tubuh manusia. Kedua jenis mikroorganisme ini hidup saling bergantung dan membentuk koloni. Karena koloni jamur dan bakteri ini hidup bersimbiosis, maka akan sangat sulit bagi organisme patogen lain untuk mengkontaminasi kerjasama kedua jenis mikroorganisme ini. Sebab kondisi lingkungan menjadi sangat asam akibat proses fermentasi tersebut. Maka akan sulit untuk organisme asing tumbuh di lingkungan dengan kadar pH yang sangat rendah. Singkatnya, kita nggak perlu khawatir keracunan oleh mikroorganisme patogen pada minuman teh kombucha ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di bagian ini tuh ada kayak gel. Nah, itu tuh disebut koloni kombucha. Menyerupai lembaran gelatin atau gel yang berwarna putih dengan ketebalan 0,3 sampai 1,2 cm dan terbungkus selaput. Itu bisa berlembar-lembar teman-teman kalau misalkan dia udah tumbuh. Nah, si lembaran itu atau lembaran gel tadi itu disebut juga dengan koloni Scooby. Nah, ini nih disebut koloni Scooby. Scooby sendiri adalah singkatan dari Symbiosis Colony of Bacteria. Sifatnya seperti gel, membuat kombucha berbentuk seperti koloni Scooby yang berkembang biak meliputi kayak dia tuh berkembangnya tuh akan membentuk wadah tempat biaknya dia gitu. Kan ini di toples gitu. Nah, jadi si Scooby-nya itu bakal berkembang biak ngebulet gitu. Nah, prinsip biakan kombucha ini ada 3, yaitu yang pertama koloni jamur atau bakteri si Scooby-nya ini, yang ini nih.
atau airnya, air skubinya. Organisme ini merupakan kunci terjadinya fermentasi. Lalu yang kedua, media hidup koloni berupa larutan teh dan gula. Kalau teman-teman ingat tadi aku menjelaskan bahwa teh ini atau kombucha ini membutuhkan gula. Nah, gulanya itu sebagai penyedia sumber energi atau makanan koloni kombucha tersebut untuk melangsungkan pengembangbiakan. Nah, yang ketiga itu si kombucha ini akan hidup di lingkungan dan membutuhkan sedikit oksigen. Jadi kelembapan sama oksigen itu penting untuk pertumbuhan kombucha ini. Nah, saat terjadi proses ini, ragi atau hamir memulai aktivitasnya dengan cara memecah fruktosa dan sukrosa, atau bisa kita sebut gula. Nah, gula tadi itu bakal dipecah dibantu oleh enzim ekstraseluler sehingga tidak menjadi glukosa. Nah, hasilnya itu adalah alkohol atau etanol dan gas karbon dioksida. Kemudian, hasil ini akan bereaksi dengan air yang membentuk senyawa asam karbonat. Kalau misalkan ya teman-teman pernah makan kombucha atau minum kombucha, itu tuh rasanya asam dan baunya itu sedikit menyengat ya teman-teman. Nah, setelah beberapa hari melakukan aktivitasnya, koloni jamur tadi dan bakteri itu akan berkumpul dalam cairan tersebut. Jadi kadang ada teman-teman yang salah paham bahwa kombucha itu jamur, padahal kombucha itu jamur dan bakteri yang berkumpul menjadi sebuah koloni gitu ya teman-teman. Nah, selulosa yang terbentuk berupa lapisan kenyal berwarna putih atau scoby. Lapisan inilah merupakan agen kombucha yang bisa dimanfaatkan lagi pada proses pembentukan kombucha berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin kombucha lagi, itu tuh agennya tuh si scoby-nya yang tadi tuh yang gel ini atau cairannya ini ya teman-teman. Kalau misalkannya gelnya nggak ada, tapi teman-teman bisa beli minuman kombuchanya tuh. Nah, minumannya itu bisa ditambahin ke teh dan gula, nanti difermentasikan gitu. Nah, proses terbentuknya teh kombucha memakan waktu 7-12 hari. Bergantung pada berbagai faktor termasuk diantaranya suhu, kelembapan udara, komposisi udara, dan lain-lain. Melewati jangka waktu ini, fermentasi akan terus berlanjut dan larutan air teh gula yang tadi itu akan menjadi asam cuka. Nah, larutan tehnya tuh bakal jadi asam cuka, jadi rasanya tuh asam gitu. Nah, di sini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat minuman kombucha. Yang pertama itu teh hitam sebagai sumber energi organisme atau makanan. Yang kedua itu gula, sama juga ini buat sumber energi pengembangbiakan kombuchanya sendiri. Nah, kita butuh bakteri starter. Untuk lebih simpel aja sih sebenarnya pakai bakteri starter, nggak perlu bikin dari awal lagi gitu. Pakai scoby atau airnya. Scoby itu yang tadi ya, lapisan sama airnya, air bekas kombuchanya itu. Atau misalnya teman-teman beli minuman kombucha, nah itu bisa dijadiin bakteri starter gitu atau pelaku fermentasi. Nah, di sini cara pembuatannya itu 1 liter teh. Nah, teman-teman harus tahu ya perihal teh yang digunakan itu bukan teh yang ada wangi melati atau rasa vanila atau rasa lainnya lah. Tapi teh yang digunain buat fermentasi ini tuh teh yang benar-benar original yang tanpa zat tambahan lain lah. Terus gula yang digunakan itu gula pasir biasa. Nah, gulanya itu cukup 100 gram aja untuk 1 liter teh hitam. Kemudian agen atau starter. Biasanya tuh untuk 1 liter tuh ukurannya tuh 9 cm atau diameternya tuh 9 cm scoby.
atau misalnya teman-teman mau pakai airnya itu cukup 100 ml aja. Nah, yang pertama itu teman-teman melarutkan 100 gram gula dengan 1 liter teh hitam yang telah dihangatkan. Diamkan hingga suhu larutan teh manis 36 derajat Celcius. Jadi teman-teman tuh nggak boleh ya ketika air teh hitamnya itu masih hangat, teman-teman masukin Scooby-nya, itu nggak boleh atau tidak dianjurkan karena dikhawatirkan merusak bakterinya gitu. Nah, setelah dingin baru tuh teman-teman boleh masukin Scooby atau larutan kombuchanya, baru didiamkan selama 7-14 hari di suhu ruangan. Nah, untuk tempatnya sendiri biasanya tuh digunakan gelas kaca, karena kalau kita pakai plastik atau pakai besi dikhawatirkan akan terjadi reaksi terhadap jamurnya sendiri gitu, atau misalkan jamurnya tuh bakal rusak atau tumbuh patogen lain gitu. Makanya pakainya kaca, dan tutupnya pun bukan langsung plastik atau langsung besi, itu tuh dikasih kain, dikaretin baru ditutup gitu. Misalnya kayak gini, ini kan gelas kaca ya. Nah, tutupnya itu pakai kain dikaretin, baru dikasih tutup plastik atau tutup besi gitu yang ininya nih. Terus setelah 14 hari itu atau setelah seminggu teman-teman bisa melihat pertumbuhan Scooby. Jadi tuh dia bakal tumbuh setelah 7-14 hari. Nah, kita langsung aja ke apa sih manfaat teh kombucha. Nah, manfaat teh kombucha ini, dia mengandung vitamin B, antioksidan, probiotik, natrium, dan glukosa. Jika teman-teman mengonsumsi secara rutin, minuman ini dapat menyehatkan sistem pencernaan karena teh ini memiliki banyak kandungan probiotik yang baik untuk sistem pencernaan. Oleh sebab itu, teman-teman pasti sering dengar deh kalau minuman ini tuh sering digunain sebagai minuman penurun berat badan atau sebagai minuman diet gitu, karena minuman ini sendiri bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh atau detoksifikasi gitu. Nah, selain itu kombucha juga dapat membantu mencegah penyakit. Selain probiotik, teh kombucha juga kaya akan kandungan antioksidan. Nah, antioksidan tersebut bisa membantu mencegah penyakit. Sebab antioksidan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memerangi bakteri jahat, penyebab infeksi, atau peradangan. Jadi kombucha ini bisa mengurangi peradangan. Makanya kadang teman-teman pasti tahu deh, pernah ada produk viral di TikTok itu serum kombucha. Nah, karena dia itu kaya antioksidan dan bisa mengurangi peradangan kayak jerawat gitu. Terus rutin mengonsumsi teh kombucha bisa membantu menurunkan resiko infeksi tersebut gitu. Kemudian teh kombucha juga dapat membantu menjaga kesehatan hati. Yang tadi aku bilang, minuman ini tuh sebagai detoksifikasi karena kandungannya antioksidan dan probiotik, bisa membantu proses pembuangan zat beracun pada organ hati. Terus kombucha juga bisa bantu kontrol gula darah ya teman-teman. Teh kombucha disebut baik dikonsumsi oleh pengidap diabetes tipe 2 sebab jenis ini merupakan salah satu teh yang bisa mengurangi kadar gula darah sehingga lebih terkontrol. Teh kombucha tersebut bisa memperlambat pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Terus kemudian kombucha dapat membantu
menjaga kesehatan jantung dan ginjal, sebab kandungan dalam teh bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kadar kolesterol baik HDL. Selain itu, tingginya kandungan antioksidan membuat teh kombucha benar-benar baik untuk kesehatan jantung dan ginjal. Terus yang terakhir, ini kombucha diklaim dapat menurunkan risiko kanker. Teh kombucha disebut bisa mencegah pertumbuhan dan penyebaran sel-sel kanker. Manfaat ini didapat dari kandungan antioksidan polifenol yang ada di dalam teh. Tapi ini masih butuh penelitian lebih lanjut yang membuktikan bahwa kombucha ini memiliki efek anti kanker ya teman-teman. Nah, setelah itu mungkin saya cukupkan presentasi kali ini. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya Ananda Zaunur Amina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.